Jadi mungkin apa namanya, kita mau beli Quran dimanapun, kayak misalkan kita nanti ke Mekah pas umroh, kita beli Quran di sana sama kita beli di Tanah Abang juga sama ya Pak Ustadz ya? Betul Bang. Isinya sama, ya Sa- mungkin bentuknya aja kali ya. Sama Bang. Nah, Jadi kita mau beli Quran di Mekah kayak, mau beli Al-Quran di Eropa kayak, mau di Afrika kayak gitu ya. iya, iya. Semuanya sama Bang. Semuanya sama ya. Urutannya sama, bacaannya sama, seperti itu. Iya, ya, paling bentuknya doang ya kan, ada yang kecil, ada yang gede. Nah, ya kalau itu mah bentuk Bang Iya, ya, iya, bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Kan gitu. Malah sekarang kan ada Al-Quran untuk disabilitas Bang ya. Ada. Nah, Ya. dengan huruf, Kayak huruf braille gitu nah, ya. huruf braille. Menonjol gitu ya. Nah, semacam itu. Itu kan luar biasa Bang Luar ya. biasa, luar Nah, biasa. supaya semua orang bisa membaca Al-Quran. Betul. Nah, kalau awal pertama ditulis dulu atau dihafal dulu, Pak Ustadz? Misalkan dari Allah turun ke Nabi, Nabi ke sahabatnya tuh siapa tadi? Yang 4 orang itu ya. Mereka langsung disuruh nulis apa dihafalin dulu sama mereka? Nah, jadi gini. Jadi kalau turun wahyu, Nabi tuh memanggil para sahabat. Nah, wah, ini turun wahyu seperti ini, kan gitu Bang ya. Nah, jadi Allah menurunkan wahyu-wahyu tadi melalui malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat. Nah, jadi urutannya semacam itu. Nah, jadi sahabat-sahabat tadilah yang menghafal Bang, menghafal dan menulis. Nah, dihafal baru ditulis berarti. Baru ditulis, makanya tulisannya tuh kan ada yang itu tadi, ada yang di tulang, ada yang di kulit kambing, kan kulit domba, ada yang di pelepah korma dan sebagainya, macam itu. Nah, jadi itu tadi seperti saya jelaskan tadi, di antara kelebihan orang Arab itu mempunyai daya ingat yang sangat luar biasa. Gitu, daya ingatnya kuat. Kalau kita mah kan, yalah ini baru orang ngomong, lantas kita kesandung lupa Bang. Iya. Kunci di kelamnya kita lupa. Iya. Nah, itulah diantara kelebihan para sahabat. Iya. Nah, kalau hubungannya Al-Quran dengan tadarusan, Pak Ustadz, ada gak tadarusan di bulan Ramadan? Ya. Nah, ini Bang. Nah, jadi kalau kita kan istilahnya tadarus kan gitu ya. Tadarus ini kan diambil dari kata darrosa atau tadarrosa kan gitu ya. Artinya ini belajar sebenarnya Bang ya. Nah, sebenarnya yang lebih pas menurut saya dengan gitu ya. Arti cuman ini juga nggak masalah. Istilah tadarus itu dipergunakan untuk orang membaca Al-Quran pada bulan puasa. Oh, tadarusan. Nggak masalah, itu hanya. Jadi secara bahasa, sebenarnya tadarusan ini yaitu belajar membaca Al-Quran. Tadarus kan gitu ya. Ngederes kan gitu ya. Nggak kayak bahasa itunya ya, bahasa kampungnya. Nah, sebenarnya ada juga di wilayah-wilayah lain dinamakan mikra atau mikro kan gitu ya, artinya membaca juga. Apapun istilah-istilah tadi, mau tadarusan, mau baca Al-Quran, mau mikro dan sebagainya, sama lah kan gitu ya, sama-sama membaca Al-Quran macam itu. Nah, jadi yang dibaca itu ya Al-Quran kan gitu ya. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran, apalagi di bulan puasa, ya itu luar biasa Bang ya. Dilipat gandakan kita bahas itu. Betul. Iya. Siap Pak Ustadz. Nah, kalau begini Pak Ustadz, kadang ada yang ya mungkin yang saya tahu nih Pak Ustadz ya, wajib enggak kita mau megang Al-Quran itu wajib wudhu. Kadang kan ada yang kayak bentuknya jadi Yasin gitu kan. Kadang ada juga perempuan biasanya nih, kalau lagi dapet kadang mereka nggak boleh megang Yasin gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, bagus sekali pertanyaan Abang nih. Nah, jadi memegang Al-Quran itu wajib mempunyai wudhu Bang. Wajib suci kan gitu ya. Nah, jadi apabila kita memegang Al-Quran, apalagi kita memegang dan membacanya, nah itu wajib mempunyai wudhu, wajib bersuci. Nah, bagaimana kalau kita membawa Al-Quran dari pasar? Kan kita beli Al-Quran, masa kita dari toko atau dari pasar kita berwudhu dulu, kan gitu Bang ya. Nah, jadi niatnya jangan membawa Al-Quran Bang. Apa tuh? Membawa barang. Oh, membawa barang. Iya. Jadi kita gue membawa barang. Sebab itu darurat juga Bang. Nah, kita masa di pasar ntar kita kesenggol orang segala macam, udah kita batal. Jadi kita niatnya itu membawa barang. Nah, apalagi sekarang makan Al-Quran udah ada di HP. Udah ada di HP. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, jadi kalau sudah ada di HP,
pada saat kita membaca Al-Quran kita pegang HP tadi, Iya. kita memang harus punya wudhu bang. Oh. Tapi ketika aplikasinya sudah kita tutup, Heeh. itu nggak apa-apa kita pegang lagi. Iya. Gitu. Jadi HP-nya juga boleh dibawa ke kamar mandi begitu. Boleh ya? Bebas bang, ya begitu ya. sebab itu sudah tidak ada tulisannya. Iya, iya, Nah iya. itulah zaman sekarang udah lebih maju lagi bang Iya, ya. iya, iya. Al-Quran itu tidak hanya tercetak di dalam buku-buku, tapi juga ada di handphone, ada di tablet dan sebagainya kan gitu ya. Ya misal kayak orang yang udah hafal aja kan ada di otaknya ini berarti ya kan. Mm-mm. Masa iya dia taruh dulu otaknya di ini terus baru masuk ke WC kan nggak mungkin ya Bos. Nggak mungkin. Nah jadi nggak apa-apa bang. Jadi apa ya? HP kita, tablet kita, laptop kita ada Al-Quran ya. Iya, iya, iya. Nah di dalamnya. Iya. Nah ketika kita bawa kemana-mana ya kita nggak harus berwudu. Yang penting jangan dibuka tuh ya. Nah kalau kita buka, kita baca, nah itu kita harus berwudu kan gitu ya. Nah kalau yang tadi perempuan haid, Iya. ya Oh ya. gimana tuh Bos? Nah jadi perempuan yang haid, Ya. nah jadi mereka umpamanya dia yang dilarang memegangnya bang, Oh nggak boleh pegang. nggak boleh pegang. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa memegang dan niat zikir Ya. itu boleh. Tetap boleh. Boleh umpamanya istri abang nih Ya. lagi head Hmm. membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin atau para penghafal Al-Quran itu Ya. boleh. Boleh. Nah yang dilarang tuh memegangnya. Oh. Jadi dan niatnya zikir bang. Iya iya iya. Niatnya zikir membaca Al-Quran tadi niatnya zikir, nah itu boleh. Boleh. Yang haid. Nah juga kan begini bang ya, umpamanya nih Al-Quran ditulis di kaligrafi biasanya bang ya, ada di ya. tembok-tembok, Iya iya. di badan-badan masjid atau di rumah kita hias, Hmm. itu sama bang. Hmm. Kalau kita pegang kita harus punya wudhu Oh. gitu. Iya iya iya. Yang harus punya wudhu itu lempengan yang ada tulisannya, bukan tembok secara Bukan tembok, keseluruhan, iya, gitu bang ya. Iya, iya, Nah, pokoknya tulisannya di atas kita lagi naik ke atas, membacakan gitu ya, pakai tangga atau apa, itu harus punya wudhu juga, Iya iya iya. gitu. Sebab itu Al-Quran juga. Hmm. Nah, jadi ditulis di kaligrafi, ada di triplek, ada di tembok kan gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada potongan-potongan Al-Quran yang udah sobek, udah kan ada ya, kalau udah kelamaan kan rapuh juga bang ya. Iya, iya. Kertas-kertasnya tuh kadang berserakan. Nah, jadi waktu itu nggak boleh bang, nggak boleh kita diemin apalagi terinjak-injak bang ya. Oh. Nah, jadi niat banyak kita kalau syukur-syukur kita punya wudhu bang ya. Kalau kita nggak punya wudhu, jadi kita niat merapikan barang tadi. Iya iya. Barang tadi kita amankan, itu boleh kita bakar, kita hilangkan bang. Oh. Nah, kita hilangkan. Jangan sampai Jangan cecer lah gitu ya. tercecer, terinjak, terapakan gitu bang ya. Iya, iya. Nah itu, nah terus juga gini bang. Sering saya melihat seseorang itu ini sebenarnya adab bang ya. Adab dalam membaca Al-Quran. Adab dalam membaca Al-Quran itu Al-Quran tidak boleh di bawah ini dengkul kita bang. Oh, harus di atasnya ya. Nah harus berarti di atas. Kadang ada Al-Quran taruh di bawah, iya. dikebet-kebet kan gitu. Nah itu kurang adab bang. Oh, itu nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Iya, iya. Makanya kan kita pangku di sini atau kita pegang kan gitu bang ya, atau pakai bantal atau pakai lekar, pakai apa aja lah. Iya. Yang penting Al-Quran ini berada di atas, Di atas. lutut kita. Oh, iya. Nah itu adab tuh bang ya. Iya. Sering kan mungkin abang melihat ya. Ada, nah ada. itu. Iya, iya, banyak. Nah Gitu. makanya kalau lagi tahlilan Ya. umumnya, Iya. nah itu Al-Quran atau Yasinan kita taruh di atas botol, Ya, kan gitu bang ya. jangan sampai di Jangan, lantai. jangan sampai di lantai bang. Nah itu sederajat sama pantat kita. Nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh. Siap, Nah siap. terus umpamanya banyak juga sekarang ada Al-Quran terjemah. Nah bagaimana atau di buku-buku sekolahan bang, kan ada Al-Quran tuh ya. Iya. Umpamanya pelajaran Al-Quran hadis. Apa itu anak-anak harus punya wudhu? Nah apabila tulisan bukan Al-Qurannya lebih banyak, Iya. itu boleh bang nggak punya wudhu juga. Oh, kayak juz amma mungkin ya? Juz amma, ikro. Nah kalau ikro nggak apa-apa nggak punya wudhu juga. iya. Nah kan itu bukan banyak Al-Qurannya. Iya. Itu lebih banyak tulisan biasanya. Oh, Walaupun tulisan bahasa Arab oh. gitu. Atau di buku-buku sekolah ini kan banyak bang ya. Ada. Kadang-kadang berapa halaman ada ayat Al-Qurannya, Ya, berapa ada. halaman. Nah itu kesebutnya bukan Al-Quran juga. Oh. Nah bukan mushaf. Iya. Nah jadi yang itu boleh bang nggak punya wudhu juga. Boleh. Sebab tulisan bukan Al-Qurannya lebih banyak dibanding dibanding Al-Qurannya. Iya. Nah, macam itu. Atau kitab tafsir umpamanya, gitu. Itu kan banyak pengertian itu ya. Nah, tafsir tuh kan tebel bang ya. Nah itu
nggak apa-apa, nggak punya wudhu Iya, iya, gitu. Ini secara hukumnya bang ya. Iya, iya. Nah tapi memang sebaiknya punya wudhu. Tapi seandainya tidak punya wudhu pun tidak apa-apa. Oh, kecuali Al-Quran harus punya wudhu wajib ya? Al-Quran, mushafnya itu Iya. harus memegang, harus punya wudhu bang. Ya. Terus gini Pak Ustadz, tidak semua tulisan Arab itu Al-Quran, tapi Al-Quran itu pasti tulisannya Arab. Hmm. Ya, betul Ya, begitu ya Pak betul, Ustadz ya? iya. Nah, kadang kan ada di keset, apa di lap, apa di apa. Sebetulnya itu bukan artinya contoh misalkan apa ya? Ahlan wa sahlan lah mungkin lah. Ah. Ya kan? Selamat datang ya itu ya. Iya, misalkan ada di tembok gitu ya kan. Itu nggak apa-apa ya tuh Pak Ustadz ya? Oh nggak apa-apa bang, Iya, iya, iya. nggak apa-apa. Nah jadi gini, jadi seperti abang bilang tadi, Al-Quran itu memang tulisannya bahasa Arab bang ya. Iya, iya. Nah tapi tidak semua yang bahasa Arab itu Al-Quran, kan gitu ya. Ya itu betul sekali bang. Jadi memang Al-Quran ini mau di negara manapun tulisannya Arab semacam itu bang. Oh, iya, gitu. iya. Nah bagaimana Al-Quran kalau sudah dilatinkan, umpamanya Alhamdulillah, jadi ALH kan gitu ya. Iya. Nah, AMDU, nah Alhamdulillah kan gitu ya. Nah itu contohnya terus sampai itu. Nah itu disebut Al-Quran juga bang tapinya. Oh tetap. Iya itu Al-Quran. teksnya sama. Oh, gitu teksnya sama. Walaupun tulisannya sudah diterjemah ke Latin ya. Iya. Nah jadi yang boleh tidak punya wudhu itu apabila sudah banyak tafsirnya bang. Iya. Kitab-kitab tafsir. Nah itu nggak apa-apa nggak punya wudhu juga. Nah jadi sebab itu maknanya masih sama. Cuman alih bahasa. Iya. Dari bahasa Arab. Tapi kan itu walaupun tulisannya Latin, dibacanya Arab-Arab juga. Kan gitu ya. Iya benar, dibacanya Arab. Arab-Arab juga. Nah itu sama juga dengan Al-Qurannya. Iya, Pak Ustadz. Jadi jumlahnya sama. Ada lagi begini Pak Ustadz. Kadang mungkin ya ada yang berniat mungkin dijadikan sebagai apa disebutnya jimat gitu Pak Ustadz. Selembar nih Al-Quran, wah ini terjemahannya bagus nih. Itu boleh nggak tuh Pak Ustadz? Iya. Dijadiin taruh di dompet begitu ya. Iya. Nah ini kebanyakan kan begini. Itu Al-Quran ayat potongan-potongan ayat itu dijadikan wapak begitu ya, atau jimat kan gitu bang ya. Nah jadi selagi itu tidak melenceng bang ya, dan bahwasanya dengan ayat ini gua bakalan sukses, dengan ayat ini gua bisa jadi berhasil, nggak mau ngapain aja, mau kan gitu. Nah itu tidak boleh bang, niatan itu tadi. Nah jadi dan itu sebenarnya kita apabila membawa potongan-potongan ayat tadi itu berhubung Al-Quran itu bang. Nah berarti kita megang itu juga harus punya wudhu, megang kertasnya, dan tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang kotor semacam toilet dan sebagainya kan gitu bang ya. Nah jadi itu terlalu berlebihan bang, gitu. Nggak boleh. Umpamanya ini mah dari guru gua kan gitu. Dari guru gua harus dibawa kemana-mana. Nah boleh, silakan kalau bisa menjaganya dengan niatan-niatan tadi, bahwasanya segala sesuatu itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Nah jadi tidak boleh dengan ayat ini gua bisa begini, bisa begitu, bisa ngapain aja. Nah itu yang tidak bolehnya bang, niatan-niatan semacam itu. Iya, siap Pak Ustadz. Terakhir Pak Ustadz, ada juga yang nggak tahu ya, mungkin saya salah, yang menggunakan untuk kayak misalkan gini, nih air udah saya bacain Al-Quran ya, terus supaya berkah gitu ya Ustadz. Atau nih air saya bacain biar bapak pintar apa gimana gitu, tuh boleh nggak tuh Pak Ustadz? Ya, saya minum dulu kalau begitu. Ini kalau gitu saya bacain dulu ya bang ya. Nih baca aja nih Pak Ustadz. Ada nggak ada kayak begitu Pak Ustadz? Terakhir nih Pak Ustadz. Bagus sekali bang pertanyaan ini. Jadi budaya. Jadi ternyata bang di dalam kitab Mu'jizatul Ma'i artinya tentang mukjizat air. Nah ternyata air ini kandungan-kandungan yang ada di dalam air itu bisa berubah bang dengan membaca sesuatu yang kita bacakan. Nah termasuk umpamanya dengan tabarukan umpamanya ya. Mengambil keberkahan sebenarnya tabarukan tadi. Nah ini kita melalui media air ini, jadi
memang sebenarnya semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk apalagi air, Bang ya. Iya, iya. Jadi air ini bisa berubah menjadi obat, bisa berubah menjadi penyakit sesuai dengan keinginan kita. Bisa, Bang, boleh. Boleh ya? Boleh, Bang, kalau itu. Malah kan kalau kita melihat jangankan di negara muslim, Bang ya. Di negara-negara non muslim saja seperti Jepang gitu, Bang ya. Itu air-air doa itu dijual di supermarket, Bang. Wah, itu mahal harganya. Nah, itu air-air yang sudah dibacakan doa-doa. Oh, Gitu. iya, iya. Nah, makanya terus kemudian itu ternyata orang-orang yang non muslim saja semacam itu, Bang ya, mempercayai dan meyakini bahwasanya air ini bisa berubah zat-zatnya apabila dibacakan sesuatu yang bermanfaat. Kita bacakan ayat Al-Qur'an, Iya, iya. membacakan segala macam-macam kan gitu ya. Nah, air ini bisa menjadi obat atau membawa kebaikan-kebaikan di dalam tubuh kita lah, Iya, iya, iya. minimal. Nah, macam itu, Bang. Boleh, Bang. Boleh ya? Boleh. Makanya juga orang-orang tua kita sering umpamanya kalau dia berziarah atau Nisfu Sa'ban contohnya, Nah, Bang ya. betul, ada tuh Nah, kadang Nisfu Nisfu Sa'ban itu kan Sa'ban. pada bawa air ya. Iya, iya. Nah, itu boleh. Oh, boleh. Boleh. Yang tidak boleh meyakini, wah, air ini udah segala-galanya dah. Iya. Nah, itu nggak boleh. Oh, Jadi nggak boleh ya? apa semoga Allah ini menjadikan melalui air ini, melalui wasilah air ini itu dijadikan kita mempunyai keberkahan-keberkahan tadi, Bang. Oh, begitu. Semacam itu. Siap-siap, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Oke, teman-teman, kalau yang punya pertanyaan boleh di kolom komentar. Mungkin ada yang kurang lengkap tadi, ada yang terlewat, bisa di kolom komentar kita bahas nanti ya, Pak Ustadz ya. Ya, Kita insya Allah, sambung Bang. lagi, siap. Ya. Oke, masih di Podkartar, podcastnya warga sekitar. Ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe dan like, share juga. Iya, Pak Ustadz. betul, Bang. Iya, Ya iya. mudah-mudahan itu menjadi amal, Bang ya. Betul. Apalagi bulan puasa, kan gitu ya, Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.